Saudara, saya akan menggali apa yang sesungguhnya mendasari dugaan penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio kepada Ananda David Latumahina. Saya sudah bersama dengan pengacara dari pihak keluarga Rafael Alun Trisambodo, Bung Dolfi Rompas. Bung Dolfi, terima kasih telah hadir di The Prime Show with Aiman. Terima kasih. Sebelum saya bertanya soal substansi kasusnya, saya bertanya dulu, ini kasus terberat Anda? Ya, bisa dikatakan begitu. Dan saya tahu bahwa ada banyak hantaman luar biasa dalam tanda kutip kepada Anda, tapi Anda menjalankan ini ya harus karena Anda sebagai pengacara profesi. Ya, benar. Saya akan masuk ke substansinya. Banyak orang mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus Sambo kecil, di mana dibisiki oleh seorang perempuan, entah itu benar atau tidak, lalu kemudian sang laki-lakinya, dalam hal ini adalah Mario, marah betul, dan kemudian menghajar Ananda David Latumahina. Betul Sambo kecil di kasus Mario? Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah Sambo, karena bagi saya mungkin berbeda ya. Gimana bedanya? Ya, karena orangnya saja sudah berbeda. Pasti. Ya. Kelakuannya, perlakuannya, kasusnya, ya. Ada kemiripan? Mungkin yang mau saya katakan bahwa di sini kan semua sudah disampaikan atau ada di dalam keterangan yang disampaikan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi semua ceritanya itu kan sudah ada di situ. Apa ceritanya? Ya, dimana kan di situ jelas bahwa Mario, klien kami itu memang sudah mengakui bahwa melakukan tindakan yang salah, ya, dan menganiaya. Yes, saya katakan bahwa dia dalam keterangan itu menyatakan memang dia yang melakukannya, dan beliau merasa menyesal dengan perbuatan tersebut, ya, dan inti dari semua ini memang ada satu kekeliruan mungkin ya, dimana berawalnya kan dari ada sebuah cerita yang disampaikan oleh teman ya daripada klien kami yang berinisial APA ya, yang juga sudah diperiksa kemarin. Itu bukan perempuan A, beda ya? Beda. Jadi ada teman ya daripada klien kami yang berinisial APA menceritakan sesuatu yang terjadi terkait dengan diri daripada saudari AG. Yang juga sudah diperiksa juga. AG ini anak A tadi yang saya bilang. Iya, benar. Pacarnya Mario, teman perempuannya Mario. Memiliki hubungan. Yang merupakan mantan teman perempuan atau mantan pacarnya. Iya, terkait juga dengan korban. David Latumahina. Iya, betul. Oke. Ya, dari cerita itulah sehingga semua ini itu terjadi. Ya, seperti itu. Apa yang diceritakan? Mungkin kalau soal detail ceritanya itu kan itu udah ada di dalam BAP. Jadi boleh saya tahu apa yang diceritakan APA terkait dengan AG tadi? Sehingga Mario betul-betul marah luar biasa, ngamuk. Ya, karena kondisi saat ini kan kita juga harus menjaga perasaan daripada keluarga yang mana? Ya, keluarga korban ya. Jadi kita mungkin kalau secara detailnya kami tidak bisa sampaikan. Kenapa? Ya, biarlah itu nanti dari pihak penyidik yang akan mengungkap semua itu. Setelah penyidik, saya ingin mendengarkan dari pihak Anda, karena Anda juga kan memberikan, Anda diperiksa juga, pihak klien Anda maksud saya. Saya tidak diperiksa. Klien Anda maksud saya, klien Anda diperiksa juga, dan Anda mendampingi pada waktu itu kan? Awalnya tidak. Jadi pemeriksaan awal itu kami tidak mendampingi. Minimal Anda mengetahui apa yang disampaikan oleh klien pemeriksaan Anda. Yang kedua baru kami mendampingi. Apa isi hasil pemeriksaan itu? Dan pemeriksaan yang kedua itu hanya lebih pada terkait di mana klien kami itu pada saat itu ya pergi bersama dengan saudara S dan saudari AG ya bersama-sama dengan tujuan ingin mengambil kartu pelajar dan parfum daripada milik AG. Dan kebetulan klien kami yang mengantar, karena ada cerita yang tadi ya saya tidak bisa sampaikan secara detail, ingin mengklarifikasi secara langsung. Kalau gitu saya tanyakan, karena masih pakai inisial, kita tahu itu anak, ada pelaporan, tapi ini tidak bisa harus dibuktikan kedua sisi. Ada tindakan asusila yang diyakini oleh Mario dilakukan oleh David terhadap AG. Itu saya tidak tahu. Ceritanya detailnya seperti itu. Di dalam BAP itu? Di dalam BAP yang kedua itu tidak ada itu. Oke.
Ya itu ada mungkin di BAP yang pertama, tapi BAP yang pertama kan saya tidak dampingi. Jadi saya mendapatkan ya, informasi mohon maaf, itu saya bahwa ada tidak bisa tindakan asusila yang dilakukan oleh David. Ini versi dari Mario ya, Ya. yang kemudian diceritakan oleh AG, anak itu, ya. kepada Mario. Dan kemudian dilaporkan oleh APA tadi. Tindakan asusila. Saya ingin tanya, di BAP pertama Anda melihat itu benar? Ada seperti itu? Kalau saya kan tidak bisa mengatakan ada atau tidak. Ya itu kan nanti penyidik lah nanti akan. Bukan yang dilaporkan, yang berdasarkan pengakuan dari pihak Anda. Kalau dalam BAP yang pertama itu ya saya katakan tadi bahwa saya tidak mengikuti. Ya kalau memang tadi Mas Aiman tadi mengatakan memang seperti itu ya mungkin ya. Karena itu kan ada di dalam BAP kepolisian. Ya. Ya dari BAP yang kedua yang kami ikuti itu tidak ada disampaikan. Meskipun itu harus dibuktikan lagi. Kalau seandainya ia betul tidak juga berhak. Kalau tidak betul bagaimana membuktikannya sehingga kemudian dia melakukan tindakan main hakim sendiri? Itu kan pertanyaannya. Ya. Jadi ya kembali saya katakan tadi bahwa ya kemungkinan ya cerita yang tadi itu ya kan sehingga mereka bertemu dengan Adinda David ya seperti itu. Saya tanyakan karena dibantah oleh pengacara dari AG. Ya. AG ikut dalam saya harus katakan ya. Selain penganiayaan, saya harus mengatakan itu penyiksaan karena luar biasa, videonya sudah tersebar. AG ikut dalam penganiayaan itu atau penyiksaan itu apapun bahasanya yang kejam, dan AG turut serta dalam tindak pidana itu. Menurut pihak Mario, apakah itu dilakukan oleh AG? Jadi memang pada saat itu kan tadi sudah saya katakan bahwa waktu pergi ke TKP ya. Menemui korban itu ada memang saudari AG di situ dan saudara AS ya bersama dengan klien kami Mario. Bahkan menurut pengakuan daripada klien kami pada saat kejadian di mana saudara S dan saudari AG itu tidak melakukan apa-apa, tidak menghalangi atau menghentikan perbuatan tersebut. Ya seperti itu. Dan waktu saya harus katakan menculik David Latumahina di kawasan Pesanggerahan, AG juga ikut. Mungkin perlu diluruskan bahwa pada saat itu mungkin di dalam keterangan klien kami itu tidak ada keterangan menculik di situ. Karena membawa dari sebuah rumah di Pesanggerahan dan membawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Harus saya katakan seperti itu. Maksudnya betul kan kita harus luruskan kan berdasarkan. Saya bertanya dulu, apakah diambil dari sebuah tempat lalu kemudian dipindahkan ke tempat lain untuk dieksekusi? Kalau menurut keterangan klien kami kepada penyidik bahwa pada saat itu mereka memang pergi ke sana dan mengajak. Jadi mengajak secara paksa. Tidak ada di dalam keterangan itu tidak ada paksa. Versi dari pihak Mario. Iya, hanya menyatakan mengajak. Karena kalau mengajak keluar secara paksa artinya menculik. Ya, jadi di dalam keterangan BAP itu tidak ada keterangan yang disampaikan ya seperti yang Mas Aiman katakan menculik atau memaksa itu tidak ada. Yang jelas diambil dari sebuah tempat, dibawa ke suatu tempat lain dan dieksekusi. Jadi mungkin saya harus menyampaikan sesuatu yang berdasarkan keterangan BAP ya. Ya, di dalam keterangan BAP itu tidak ada kata menculik atau memaksa atau karena baru dari satu sisi. Ya, belum dari sisi yang lain karena belum bisa dimintai keterangan David Latumahina. Ya, itu mungkin saya yang menyampaikan berdasarkan dalam keterangan. Karena kan saya mendampingi. Jadi tapi saya menggunakan logika, data dan fakta yang kemudian saya akan tanyakan kepada Anda. Ya, jadi ya bahwa kami hanya menyampaikan berdasarkan apa yang klien kami berikan di BAP itu aja, Mas. Jadi apapun yang klien Anda untuk sampaikan ke sana, ini masih dalam proses dan baru dari pihak satu sisi saja. Karena pihak David Latumahina masih belum bisa. Dan saya rasa kan nanti kan semua ini kan akan disimpulkan oleh penyidik. Jadi saya rasa mungkin kita coba menghormati dulu ya proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Biarkanlah penyidik bekerja ya. Saya yakin dan percaya penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tuh profesional dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Meskipun dari pihak sana juga ada sanksi juga, apakah masih bisa sadar atau tidak belum tahu. Kalau tidak sadar maka tidak bisa dikorek keterangan dari pihak sisi yang lain. Karena tidak ada saksi dari pihak David Latumahina. Ya, saya rasa Polres
mungkin mereka akan punya sikap ya dengan fakta-fakta yang ada untuk menyimpulkan seperti apa. Jadi saya rasa saat ini sih paling penting adalah biarkanlah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Baik. ya menjalankan tugasnya dengan benar dan tepat gitu. Saya akan kembali ke Anda nanti Ya. selepas jeda. Saya akan kembali, saudara. Saya juga menelusuri, mencoba untuk membongkar apa saja harta dari Rafael Alun Trisambodo. Saya mengunjungi langsung ke lokasi paling elit di Jakarta Selatan, Permata Hijau, dan ternyata ia memiliki hunian rumah di lokasi paling elit, dan lokasi paling elit itu memiliki lokasi yang terelit yang namanya Simpruk Golf. Saya menuju ke sana eksklusif. Saksikan The Prime Show with Aiman. Kemarin kan supirnya dah. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh. Plat merah. Itu rumah singgah aja katanya sih. Oh, singgah aja. Oh. Berapa kali kalau singgah, Pak, di sini, Pak?